Pada video kali ini, kita akan membahas strategi money management trading forex. Mengapa kita perlu belajar money management? Kita sangat perlu belajar money management untuk tetap menjaga kewarasan kita dalam melakukan trading. Karena ketika Anda memasuki market, maka tidak akan ada satu orang pun yang akan dapat menjamin apa yang akan terjadi di market. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Dalam beberapa waktu ke belakang, saya cukup sering mendapatkan DM atau pertanyaan dalam beberapa akun media sosial saya yang menyatakan adakah strategi trading yang memiliki win rate di atas 80% atau bahkan di atas 90%. Yang akan saya soroti dari pertanyaan ini bukanlah seberapa besar win rate yang ditanyakan, namun yang lebih saya soroti adalah mengenai motivasi dari trading itu sendiri. Jika motivasi Anda bahwa trading dapat membuat Anda kaya secara instan, maka sebaiknya lupakan itu. Karena menurut saya, trading dapat membuat Anda lebih kaya, namun tidak akan membuat Anda kaya secara instan. Adalah hal yang sangat wajar jika kita mencari strategi trading dengan win rate yang terbesar. Di mana semakin besar win rate yang didapatkan ketika melakukan backtest, maka rasa percaya diri kita juga akan semakin bertambah ketika melakukan trading. Namun kita juga harus tahu bahwa rasa percaya diri yang sangat besar juga dapat menjadi pedang bermata dua. Mari kita ambil satu contoh. Pada satu waktu, si A melakukan trading dengan lot 0,02. Dan setelah melakukan 5 kali trading, kebetulan si A mendapatkan 5 kemenangan beruntun. Dalam contoh ini kita anggap si A mendapatkan profit sebesar 50 pips per trade. Maka dapat dikatakan dalam 5 kali trade tersebut, si A sudah mendapatkan profit sekitar 5 USD. Karena sebelumnya si A sudah sangat percaya diri dengan 5 kemenangan beruntun, maka kemudian si A berpikir untuk menaikkan lot entry-nya menjadi 2 kali lipat atau 0,05 lot per trade. Disinilah biasanya kehancuran seorang trader itu akan dimulai. Dalam contoh ini kita anggap dalam 5 kali trading berikutnya, si A ini terkena 5 kali stop loss. Maka dari data ini, kita akan mendapatkan data breakdown sebagai berikut. 5 kali trade dengan lot 0,02 mendapatkan profit 5 USD. Kemudian 5 kali trade dengan lot 0,05 mendapatkan minus 12,5 USD. Secara total si A sudah mengalami kerugian 7,5 USD dengan jumlah 10 kali entry. Mungkin angka ini akan terlihat kecil bagi beberapa orang. Namun sebenarnya inti dari masalahnya bukanlah hal ini. Karena secara umum, loss akan sedikit banyak mempengaruhi money management dan psikologi trading dalam penentuan lot berikutnya. Dan ketika masalah tersebut sudah menyatu, maka margin call akan nyata berada di depan kita. Saya sendiri menerapkan sistem 235 dalam trading saya, di mana 2%, 3%, 5% ini merupakan rasio persentase kerugian yang sanggup saya tanggung dalam satu hari. Misalkan saya punya 3 akun trading, maka saya akan membaginya menjadi 3 bagian berdasarkan cara trading dan resikonya. Sebagai contoh, mari kita lihat ilustrasi pembagian akun berikut. Yang pertama, scalping. Pada akun scalping, saya akan menggunakan risiko 2% per hari, di mana ketika saya mengalami loss sebesar 2% dari equity dalam satu hari, maka saya akan berhenti trading pada hari itu dan akan trading kembali pada hari berikutnya. Yang kedua, trading harian. Pada akun trading harian, maka saya akan cenderung menggunakan risiko 3% per hari. Dan sama seperti akun scalping tadi, maka ketika risiko sudah tercapai, maka saya akan berhenti melakukan trading pada hari itu. Yang ketiga, akun swing trading. Jika menggunakan time frame yang sangat besar, maka saya akan menggunakan risiko stop loss maksimal 5% per trading. Ada beberapa rumusan dalam menentukan jumlah lot yang akan digunakan jika Anda menggunakan rasio ini, di mana Anda dapat menghitung lot yang akan digunakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana jumlah lot sama dengan total modal kali persentase kerugian dibagi dengan total pips stop loss yang akan saya gunakan. Anggaplah modal awal atau total modal Anda dalam akun adalah 1000 USD. Apabila Anda menggunakan persentase 2%,
maka maksimal resiko loss yang dapat Anda gunakan adalah 20 USD. Kemudian jika Anda menggunakan persentase 3%, maka resiko loss yang dapat Anda gunakan adalah maksimal 30 USD. Dan apabila Anda menggunakan persentase 5%, maka resiko loss yang dapat Anda gunakan adalah maksimal 50 USD. Kemudian, misalkan Anda akan melakukan entry dengan total pips stop loss adalah 100 pips dengan target TP menyesuaikan. Maka maksimal jumlah lot yang dapat Anda gunakan apabila menggunakan resiko 2% adalah 0,2 lot per trade. Dan jika Anda menggunakan resiko 3% per trade, maka lot maksimal yang dapat Anda gunakan adalah 0,3 lot per trade. Dan apabila Anda menggunakan resiko 5%, maka lot maksimal yang dapat Anda gunakan adalah 0,5 lot per trade. Perhitungan ini akan menyesuaikan sendiri berapa modal yang Anda gunakan dalam trading Anda dan juga berapa stop loss yang akan Anda gunakan. Contoh kedua, misalkan stop loss Anda adalah sebanyak 60 pips, maka total lot yang digunakan juga akan berubah. Jika Anda menggunakan risiko 2%, maka total lot yang dapat Anda gunakan adalah 0,3 lot. Sedangkan jika Anda menggunakan risiko 3%, maka jumlah lot Anda adalah 0,5 lot. Sedangkan jika Anda menggunakan risiko 5%, maka jumlah lot yang Anda gunakan adalah 0,8 lot. Atau, Anda juga dapat menggunakan model compounding. Sebagai contoh, mari kita lihat simulasi data berikut. Modal awal adalah 1000 USD. Profil resiko Anda adalah 5% per trade. Anggap saja stop loss Anda adalah 100 pips per trade. Dan risk and reward ratio 1:2. Dari data ini, kita melakukan trade 10 kali dengan jumlah kemenangan sebanyak 4 kali dan kekalahan sebanyak 6 kali. Dari data ini kita akan mendapatkan data breakdown sebagai berikut. Yang pertama, dari 10 kali trade, kita mendapatkan 4 kemenangan dan 6 kekalahan. Maka kita mendapatkan win rate 40%. Yang kedua, karena kita mendapatkan 4 kemenangan pada 4 trade pertama, maka Anda dapat melihat bahwa lot yang kita gunakan akan semakin besar, walau dengan pips stop loss yang sama persis. Yang ketiga, pada trade ke-6 dan seterusnya, jumlah lot yang digunakan akan kembali mengecil, dan ini terjadi karena kita mendapatkan kekalahan beruntun sebanyak 6 kali. Yang keempat, namun dikarenakan RR yang digunakan lebih besar, maka pada akhirnya kita tetap masih profit walau kita hanya mendapatkan win rate 40%. Sekarang mari kita bandingkan data ini jika Anda menggunakan modal awal 1000 USD dan fix resiko 5%, maka dapat dihitung bahwa fix lot Anda adalah 0,05 per trade. Seperti yang dapat Anda lihat, bahwa dengan data trade yang sama, maka fix lot akan memiliki total profit yang lebih besar. Namun ini adalah data simulasi, dan apabila stop loss dan TP berbeda, maka tentu hasilnya juga akan berbeda. Anda dapat menggunakan rumus perhitungan yang sama dengan cara ini untuk menghitung lot yang akan Anda gunakan pada trading Anda. Dan sebagai catatan, ada beberapa kesimpulan yang akan kita buat pada segmen ini. Di antaranya, yang pertama, Anda dapat mengikuti rasio risiko yang saya gunakan tersebut. Namun Anda juga dapat menggunakan rasio risiko yang berbeda. Yang kedua, saran saya, selalu sediakan spare trading sebanyak minimal 20 kali dari total modal Anda. Karena berdasarkan pengalaman selama melakukan backtest, bahwa pada beberapa kali terdapat resiko loss beruntun di atas 10 kali. Yang ketiga, total pip stop loss akan selalu berbeda-beda dalam setiap trading. Maka Anda harus menyesuaikan jumlah lot sesuai dengan nilai stop loss Anda. Yang keempat, jika Anda menggunakan trading view, maka Anda dapat masuk ke tab long position untuk buy dan short position untuk sell untuk melihat nilai pip stop loss Anda. Yang kelima, seperti pada contoh ini adalah nilai pip stop loss yang akan Anda gunakan sebagai dasar perhitungan lot yang akan Anda gunakan. Yang keenam,
Sebaiknya sebelum Anda melakukan trading, maka ada baiknya Anda memutuskan apakah total risiko yang akan Anda gunakan tersebut adalah risiko per hari ataupun per trade. Demikian video kita kali ini, semoga berguna dan menambah wawasan kita semuanya. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.